Sampurasun Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program wawancara khusus. Kali ini kita akan membahas seperti apa dalam merayakan Paskah, ya, khususnya di hari Minggu tanggal 5 April nanti umat Kristen akan merayakan Paskah. Dan di studio Tribun Jabar telah hadir tamu dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat dari Pembimas Katolik, dan ada juga Ibu Pendeta Devi Carolina, ya, dan Ibu Rini, ya, dari Pembimas Katolik dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat. Apa kabar ibu-ibu? Baik, puji Tuhan. Baik, ya. Baik. Oke. Nah, kita langsung ke topik-topik pembicaraan nih. Nah, kalau biasanya di momen Natal, ya, PGI dan KWI ini punya apa ya? Punya tema khusus, tema nasional. Nah, untuk di momen Paskah nih, apakah masih tetap sama? Ada kesamaan tema yang diusung atau topik yang diusung dalam Paskah di tahun 2026 ini? Mungkin Ibu dulu. Oke, kalau yang saya tahu ya, betul, tahun ke tahun tuh saya selalu melihat bahwa pesan Paskah atau pesan Natal PGI dan KWI gitu biasanya. Cuman di tahun ini saya melihat perbedaan gitu, bahwa yang menyampaikan pesan kepada gereja-gereja pada saat ini saya ketahui adalah PGI saja begitu. Jadi saya juga bertanya apakah KWI memiliki pesan Paskah yang lain ya begitu, dan tadi sempat ngobrol dengan Bu Rini, ternyata memang betul KWI punya pesan tersendiri begitu. Nah, seperti apa Bu untuk KWI sendiri, Bu? Kalau untuk KWI sendiri itu tema, sebetulnya tidak ada tema nasional untuk Paskah ini ya. Kita mengacu kepada simbol dari luce itu sebagai terang. Jadi di dalam makna dari simbol luce itu, bahwa di dalam masa Paskah ini kita diharapkan bisa menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kita, memberikan pengharapan yang baru bagi masyarakat yang tertindas, dan juga untuk menumbuhkan bumi ini yang sudah rusak, untuk kita kembalikan menjadi bumi yang lebih baik lagi. Oke, baik nih. Mungkin kalau dikait-kaitkan, sepertinya ada kaitannya. Tetap ya, ada. ada kaitan dengan itu. Nah, tadi menarik Bu untuk menjadi terang itu di tengah mungkin saat ini kita bisa melihat bahwa konflik Timur Tengah masih terus terjadi di Indonesia sendiri, mungkin di Jawa Barat sendiri, mungkin ya ada konflik-konflik krisis baik mulai dari tingkat rumah tangga mungkin sampai ke tingkat pemerintahan. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu alasan dari Keuskupan, ya, Keuskupan Bandung berarti ya, Keuskupan Bandung ini mengajak umat itu dan untuk bisa menjadi terang di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah krisis-krisis yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Iya, jadi memang harapan dari uskup, di mana ini juga turunan dari Paus juga ya, surat gembala ini, bahwa dengan menjadi simbol luce, yaitu pembawa terang, itu gereja mengajak umat bahwa dengan membawa terang ini kita bisa memberikan harapan bagi di tengah konflik yang terjadi saat ini ya, perang yang terjadi, yang berkecamuk. Nah, khususnya di Indonesia ini kita bukan hanya memperkeruh keadaan, semakin memperkeruh keadaan, yaitu misalnya dengan malah semakin menyebarkan hoaks-hoaks ya, berita-berita yang tidak bisa kebenarannya. Jadi justru menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan juga meluruskan bahwa kehadiran kita di dunia ini harus menjadi pembawa damai bagi masyarakat di sekeliling kita. Mungkin itu. Bukan memperkeruh ya, bukan Bu, ya? memperkeruh, malah semakin memperkeruh suasana kan, biasanya seperti itu. Baik. Dan banyak juga ya Tribuners kita lihat bahwa di akhir-akhir ini yang berkonflik di Timur Tengah, tapi kita juga sudah mulai kerasa nih Bu, berdampak di Indonesia. Mungkin ada masyarakat yang sudah, ya mungkin ada yang nyaris putus asa terhadap kondisi ekonomi, terhadap yang akan berdampak pada kondisi keharmonisan dalam keluarga dan sebagainya. Nah, bagaimana nih Bu, saran kepada masyarakat nih untuk bisa membangun hubungan yang lebih humanis, yang lebih kekeluargaan,
di tengah-tengah banyaknya pertikaian-pertikaian dan konflik-konflik yang ada yang disengaja tercipta, ada yang memang dampak dari tetangga nih gitu. Seperti apa, Bu? Ya, kita kembali kepada Kristus ya. Bahwa ajaran Kristus sendiri di dalam juga memberikan sebuah momen pengharapan dan juga memberikan penyejukan bagi masyarakat di sekitar, bahwa Kristus mengajarkan untuk kita tidak semakin memperkeruh keadaan yang ada, tetapi meluruskan situasi yang ada dan tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Bahwa kita tetap berharap bahwa dan juga berdoa agar konflik yang terjadi di Timur Tengah ini dapat segera berakhir. Mungkin itu melalui doa, lalu juga membangun relasi yang intim kembali antara kita dengan Kristus dan juga menjalin relasi dengan manusia di sekitar kita. Oke. Kalau Bu ini di tengah-tengah keluarga menjelang Paskah ataupun di hari Paskah ada kebiasaan yang selalu dilakukan nggak Bu untuk tetap menjaga kehangatan ataupun mungkin keharmonisan di keluarga ataupun di lingkungan gereja, Bu? Ada, karena di dalam masa Prapaskah ini kami kan dimulai dengan Rabu Abu kemarin, itu sebagai tanda pertobatan kami. Lalu kami kan juga ada mati raga, di mana kami diwajibkan berpantang dan berpuasa di hari Rabu Abu dan di setiap Jumat. Dan nanti Jumat besok adalah Jumat Agung, itu wajib pantang dan puasa bagi kami umat Katolik. Maksud dari mengapa gereja meminta kami melalui pantang dan puasa, karena pantang dan puasa itu adalah bentuk dari mati raga, kan pengendalian diri. Berarti ya di dalam membangun komunikasi dengan keluarga, dalam hal ini adalah dengan suami dan anak, ya kita mulai melakukan pengendalian diri. Jadi dengan pengendalian diri kan berarti menahan ego kita, dan mulai membangun sebuah relasi dan komunikasi yang positif antara suami dan anak gitu. Dan kalau komunikasi itu positif, komunikasi itu berjalan dengan baik dan lancar, pastikan konflik-konflik itu akan konflik yang akan terjadi kan semakin diminimalisir. Mungkin itu yang kami lakukan. Lalu biasanya kami melakukan misalnya hari Jumat itu wajib pantang. Nah di situ biasanya kami mengambil untuk pantang tidak makan makanan yang enak seperti daging. Jadi kami memakan makanan yang sederhana, yang ada aja. Misalnya di rumah hanya ada tahu tempe dan sayur, ya itulah kami makan. Dan selama 1 hari kami hanya memakan yang ada. Jadi tidak memikirkan makanan yang enak-enak. Nah, itu justru melatih pengendalian diri kami dalam itu hal kecil berarti, itu hal hal kecil ya? Ya, dalam hal makanan gitu kan. Jadi di Jumat itu 1 hari full dari pagi sampai malam itu betul-betul kami hanya memakan makanan yang ada di rumah. Gitu. Jadi tidak makan daging, tidak makan makanan, pesan online ya, Bu, tidak ya? pesan online. Misalnya di rumah hanya ada telur ya, kami hanya goreng telur dan kami mungkin hanya masak nasi itu. Jadi setelah kami coba lakukan dan kami renungkan makna dari pantang dan puasa ini, ternyata tumbuh bela rasa. Ya. Dan uang yang biasanya kami belanjakan daging, nah kami sisihkan. Kami sisihkan, makanya kan ada kotak APP, Aksi Puasa Pembangunan. Jadi misalnya 1 hari itu kami biasanya makan daging. Nah hari itu kami tidak makan daging, kami makan makanan yang ada. Berarti kan ada nilai uang yang tidak dikeluarkan. Nah itu kami masukkan dalam kotak Aksi Puasa Pembangunan. Dan nanti kami serahkan kepada gereja. Dan nanti gereja mengumpulkan dan itu akan didistribusikan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Itu berarti berangkat dari rumah. Iya, berangkat dari rumah. Dan jadi berdampak bagi orang yang membutuhkan. Karena kan tema dari Aksi Puasa Pembangunan itu sendiri kan memberikan pengharapan bagi masyarakat yang termarginalkan dan juga bagi bumi yang sudah tersakiti. Ya, salah satunya bumi yang sudah tersakiti dengan perangnya. Perang itu membawa bumi ini menjadi sakit, hancur dan segala macam. Nah,
hal-hal inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita supaya kita lebih bisa berdampak bagi orang-orang yang tertindas, yang dikesampingkan, ya orang-orang kecil, orang-orang miskin dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, nah kita ke Pendeta Devi nih. Ya. Pendeta Devi dari PGIS Kota Bandung dan juga sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa, ya di Jalan Merdeka ya, Betul. Kota Bandung. Nah, baik di tema Pasca PGI 2026 ya dari PGI itu adalah tentang Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita itu dari 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Nah, seperti apa secara sederhana kita bisa memaknai dan memahami dari tema ini, Pendeta? Oke, jadi peristiwa Paskah itu kan selalu mengingatkan gitu ya orang percaya tentang betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada setiap umatnya begitu. Jadi saya yakin ketika PGI membawa pesan ini kepada setiap umat, pasti ada sebuah kerinduan gitu ya. Kalau hal ini temanya mengajak kita untuk melihat kembali bahwa kita itu adalah manusia yang diperbaharui gitu ya. Kita yang tadinya adalah manusia yang penuh dengan dosa itu membuat kita jadi pribadi yang kemudian kehilangan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, terhadap ciptaan yang lain, terhadap alam semesta. Karena fokus kita, salah satu implikasi dari dosa ya, membuat kita tuh jadi egois gitu. Apa-apa yang dipikirin adalah tentang yang penting saya kaya, yang penting saya hidupnya nyaman, yang penting hidup saya mudah, dan jadi nggak peduli terhadap apapun yang sebenarnya menjadi dampak atau konsekuensi dari keegoisan kita itu. Nah, sehingga ketika tema yang diangkat oleh PGI adalah bahwa kebangkitan Kristus membarui kemanusiaan kita, berdasarkan tadi ya kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu, kita diajak untuk melihat bahwa karena kita itu sudah ditebus, diampuni dari dosa, jadi harusnya motivasi yang muncul di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu adalah hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam hal ini, ketika kita memandang alam semesta, kita memperlakukan ciptaan yang lain, kita berelasi dengan sesama kita, harapannya itu semua kita lakukan sebagai orang yang sudah diperbaharui. Jadi lebih bijaksana, lebih punya kepekaan dan kepedulian. PGI mengarahkan setiap umat percaya di tengah situasi yang sedang carut-marut ya pada hari ini, untuk kita bisa jadi pribadi yang lebih peduli. Bagaimana sih sebenarnya Bu untuk memahami dan menerapkan? Tadi disampaikan ada memperbarui, artinya kan kita menjadi orang yang baru gitu ya, ciptaan baru nih kalau dari Korintus tadi. Nah, bagaimana kita bisa memaknai kata ciptaan baru ini sebenarnya? Oke, kalau saya menyederhanakan, manusia itu kan berarti punya pikiran, perkataan, perbuatan gitu ya. Nah, apa yang mau kita katakan dan apa yang mau kita perbuat sebenarnya kan semuanya bersumber dari pikiran kita. Pikiran kita mengarahkan kita kemana. Nah, ketika tadi kita mengingat betul tentang dosa kita yang sudah diampuni, Kristus yang sudah menyucikan, itu kan berarti hakikat kita tuh dikembalikan pada untuk apa sih ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kan sebenarnya kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita sadar betul bahwa, oh ya, saya itu hadir di dunia, diciptakan oleh Tuhan untuk ada pada satu misi untuk memuliakan nama Tuhan, jadi itu kemudian akan muncul dalam keseharian kita. Saya mengangkat begitu ya, kesadaran PGI yang mengangkat dalam suratnya tentang pertobatan ekologis. Jadi harusnya sampai pada level terkecil dalam setiap pilihan hidup kita. Contohnya apa yang mau saya makan, atau misalnya ada sampah, bagaimana cara saya mengelola sampah, atau bagaimana cara saya melakukan penghematan terhadap bahan bakar, listrik, ataupun sumber daya alam yang Tuhan percayakan kepada saya, seperti apa, itu pasti dipengaruhi oleh sudut pandang saya yang sudah memandang bahwa saya ini adalah manusia yang baru, yang Tuhan sudah pulihkan dari dosa. Oke, pertobatan ekologis ini menarik nih. Beberapa waktu yang lalu juga ada politisi membahas tentang pertobatan ekologis ini. Ini bagaimana nih memahaminya nih, Ibu Pendeta? Pertobatan ekologis ini agak menarik nih istilah. Ya, mungkin istilah yang cukup baru, saya berharap juga bisa kita pelajari lebih dalam. Jadi pertobatan ekologis itu sederhananya adalah sebuah perubahan cara pandang, cara kita bersikap, cara kita melakukan praktek sosial ekonomi dalam keseharian kita, yang semuanya itu tujuannya adalah membuat kita pro terhadap kehidupan gitu ya. Kalau mungkin tadinya kita tidak peduli kehidupan yang lain seperti apa, kita mencoba untuk lebih pro terhadap kehidupan. Nah, yang diterapkan salah satu contoh sederhananya adalah
diperkenalkan kepada gereja-gereja satu semangat yang namanya spiritualitas Ugahari. Maksudnya apa? Itu bicara tentang kesederhanaan. Yang saya kasih contoh kalau saya berkhotbah di gereja adalah, kalau mungkin selama ini Bapak Ibu berangkat ke mall, kalau bajunya belum dapat 10 tuh belum pulang, coba kita belajar lebih sederhana. Misalnya kita ke mall, kita satu sudah cukup lah, buat apa sih baju 10? Atau mungkin kita justru bisa lebih bersikap bahwa nggak dapat baju juga nggak apa-apa. Nggak harus kita selalu mengkonsumsi, membeli barang tertentu gitu ya. Mungkin juga saya pernah katakan dalam khotbah, sekarang ini kan sosial media atau berita di internet itu sangat amat terbuka gitu ya informasinya. Jadi ketika kita bicara tentang brand, contoh brand pakaian gitu ya, kita bisa lihat lebih jauh sebenarnya kan ada brand yang diisukan, misalnya adalah satu brand yang melakukan eksploitasi terhadap karyawannya, atau mungkin ada satu brand yang tidak menerapkan sustainability, pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan ada juga brand-brand yang digemakan, digaungkan tuh sangat peduli terhadap keberlangsungan lingkungan, sangat mengutamakan kesejahteraan pekerjanya. Jadi dari sikap Ugahari itu kita melihat bahwa oh, saya harus pro terhadap kehidupan dong. Ketika sesama saya merasakan kehidupan yang lebih baik, alam semesta terpelihara, mari kita mengarahkan untuk pro gitu ya, mendukung program-program atau mungkin brand-brand yang berjuang untuk memanusiakan manusia dan memelihara alam ciptaan itu. Oke, baik. Peduli terhadap lingkungan, bukan hanya lingkungan hidup berarti ya. Betul. Bukan hanya lingkungan hidup, kita juga bisa melirik skup terkecil lah, mungkin tetangga dan mungkin saudara-saudara kita yang mungkin selama ini terabaikan, yang termarginalkan tadi. Nah, baik, seperti apa sebenarnya gereja memandang situasi saat ini? Situasi yang dunia juga sedang tidak baik-baik saja, krisis energi sepertinya sudah mulai terasa nih ke Indonesia, mungkin di Jawa Barat. Pada 31 Maret itu rame orang-orang panik buying untuk mengisi bahan bakar. Betul, sebagainya. Ada isu-isu itu naik. Efek dari konflik di Timur Tengah. Nah, seperti apa gereja memandang kondisi krisis yang terjadi saat ini? Kita lingkupnya Jawa Barat dan Kota Bandung saja, Bu Pendeta. Oke, secara pastoral gereja melihat bahwa betul situasi ini dialami oleh seluruh umat di Indonesia gitu ya. Kita tidak bicara agama apapun, akan tetapi gereja melihat bahwa saat ini dunia ini sedang penuh dengan luka gitu ya. Orang menjadi korban konflik, lalu kemudian terjadi ketidakadilan, penindasan. Kemudian kalau kita bicara lingkup yang lebih luas, kita sangat paham bahwa kita ini berhadapan dengan sistem yang mungkin kita sadar tidak sadar ternyata melanggengkan ketidakadilan, sistem yang ternyata membuat kondisi di mana orang yang benar justru dihukum, tapi orang yang salah justru dibela dan dibebaskan. Itu kan menghasilkan duka ya. Orang jadi pesimis gitu. Kalau saya menghadapi kehidupan di dunia, seperti apa kalau dunia ini seperti ini terus? Nah, jadi gereja melihat bahwa saat ini umat itu banyak sekali yang merasakan duka akibat dari sistem yang saat ini belum benar. Nah, untuk itu gereja melihat bahwa oh ternyata yang menjadi musuh kita, yang harus kita buat menjadi lebih baik, diperbaharui, ternyata masuk ke ranah yang jauh mendalam berkaitan dengan sistem kita gitu ya. Sistem yang harusnya lebih memanusiakan manusia, sistem yang harusnya lebih mensejahterakan ciptaan dan sebagainya. Mari kita melihat bahwa di dunia yang penuh dengan luka ini, gereja harus hadir untuk menjadi obat gitu ya. Orang terluka kan butuh obat untuk supaya mereka bisa pulih, supaya mereka optimis bahwa tetap ada pengharapan kok di tengah kehidupan yang sedang sulit ini, bahwa Tuhan berkarya kok dalam segala kesulitan hidup kita, bahwa kita itu punya misi. Kalau di dalam kitab Kejadian kan dikatakan bahwa manusia itu adalah rekan sekerja Allah yang harusnya memelihara alam semesta, bukan malah mengeksploitasinya. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan tema Kristus memperbaharui kemanusiaan kita sadar betul sudah ada banyak hal yang kita lakukan sebagai dampak dari dosa yang menyengsarakan kehidupan banyak umat begitu ya. Jadi kita sadar panggilan pertobatan kita adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi obat penyembuh yang memulihkan masyarakat dari luka-luka akibat ketidakadilan yang ternyata sudah merasuk jauh ke dalam sistem kehidupan kita bersama. Artinya dosa yang kita lakukan itu ternyata kadang kita tidak sadar ya kalau apa yang kita lakukan itu bisa memperburuk kehidupan seseorang ya. Iya, betul. Oke, baik. Tadi menarik tentang pertobatan ya, secara umum ya.
kebangkitan atau di momen Paskah, artinya suatu kemenangan. Nah, kan dalam hal pertobatan ini apakah cukup hanya dalam pengakuan saja sudah masuk dalam kategori pertobatan, atau apa nih pendeta untuk yang paling mudah dipahami dan yang lebih sederhana nih terkait dengan pertobatan ini yang berkaitan dengan kebangkitan dan akhirnya kita menjadi insan yang hidup baru gitu, ciptaan baru. Jadi sebelum masuk ke dalam peristiwa Paskah ini ya, jadi kan seperti tadi Bu Rini juga sudah jelaskan bahwa di gereja Protestan pun juga ada namanya aksi puasa dan pantang di masa Prapaskah ya. Jadi sejak Rabu Abu sampai dengan Paskah 40 hari itu digemakan oleh beberapa gereja yang saya ketahui tentang aksi puasa dan pantang. Nah, lebih spesifiknya lagi, selama 40 hari itu beberapa gereja bikin kalender gitu Kak. Jadi hari pertama misalnya saya berkomitmen untuk saya nggak boleh buang-buang makanan. Lalu kemudian hari yang kedua saya berkomitmen untuk lebih hemat listrik. Atau mungkin hari yang ketiga saya mencoba untuk melakukan praktek-praktek untuk hemat peduli. Gas ya, Bu? Hemat gas juga ya? Ya, hemat gas juga misalnya. Jadi intinya selama 40 hari itu kita sudah sediakan kegiatan-kegiatan dalam rangka tadi ya sesuai dengan misi yang dibawa oleh PGI mewujudkan pertobatan ekologis. Nah, ketika masa Paskah ini berakhir itu kan berarti 40 hari yang kita di-challenge untuk melakukan segala hal yang baik itu sudah selesai. Nah, tapi kalau kita hanya sampai pada satu proses untuk melakukan sesuai dengan kalender atau satu proses untuk kita mengakui kesalahan, tentu nggak cukup. Karena kalau Paskah sudah selesai, berarti kita kembali dong ke kehidupan kita yang sebelumnya. Jangan sampai seperti itu ya. Betul, makanya kita diundang untuk, kalau kita sudah bisa melakukan 40 hari challenge tadi itu dengan baik, berarti harusnya itu bisa dong jadi sebuah kebiasaan yang kita selalu bawa dalam kehidupan kita. Saya pernah kok hemat listrik dalam waktu 1 hari, berarti kan sebenarnya untuk hari-hari yang akan datang bisa gitu. Jadi ketika bertobat itu kan sebenarnya bahasa aslinya berbicara tentang berbalik gitu ya. Jadi cuma bukan hanya oh ya Tuhan saya salah, saya melakukan apa yang nggak betul, yang tidak Tuhan perkenankan, tapi benar-benar berbalik dari apa yang kita sadar, oh ini salah, oh ini dosa. Jadi untuk kita melakukan apa yang benar. Jadi harapannya tegas betul ketika Paskah, semangat Paskahnya jangan sampai hilang gitu ya. Itu harus terus digemakan. Oke, artinya selain mengaku harus ada aksi berbalik. Betul. Ya? Harus ada aksi untuk berbalik. Nah, yang setiap tahun mungkin ada beberapa orang yang mengetahui nih, mungkin bisa dijawab Bu Rini atau Ibu Pendeta terkait dengan hal unik, yaitu telur Paskah nih. Telur Paskah nih. Apakah ada makna khusus nggak sih terkait dengan telur Paskah ini di gereja-gereja setiap Minggu pagi itu, khususnya buat anak-anak sekolah minggu akan selalu diselenggarakan untuk menghias telur dan ada yang mencari telur Paskah. Seperti apa Bu? Boleh mungkin sedikit ya. Telur ya. Telur itu kan mengandung makna tentang sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Jadi makna dari telur itu Yesus sendiri mengajak kepada kita untuk memulai hidup yang baru. Ada transformasi dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Jadi dengan melalui Paskah, yaitu kebangkitan Kristus, kita juga sama-sama dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Berarti kita harus meninggalkan manusia lama kita dan kita memulai menjadi manusia yang baru. Gitu. Oke, ada metamorfosis ya, semacam seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Pendeta terkait bisa penjelasannya mungkin terkait dengan telur Paskah nih. Oke, mungkin kurang lebih sama ya. Jadi telur Paskah itu sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak pernah diajarkan di gereja-gereja, tapi selalu ada gitu ya tentang mencari telur Paskah. Padahal apa hubungannya? Tapi kemudian kita juga mencoba gitu ya untuk mendapatkan satu makna teologis berkaitan dengan telur. Betul, telur itu berbicara tentang kelahiran gitu ya. Kalau tadi kan tema PGI berbicara tentang diperbaharui begitu. Jadi kita seperti dilahirkan kembali. Kemudian telur juga mengajak kita untuk sadar tentang proses. Kan ayam ya atau mungkin bebek gitu yang lahir dari telur itu nggak langsung gitu ya, ada waktu untuk dia harus dierami, ada proses yang mungkin juga tidak menyenangkan, berbagai macam tekanan yang dihadapi untuk akhirnya bisa lahir pribadi yang baru gitu ya, yang sehat, yang siap untuk memiliki sebuah kehidupan. Nah, kita belajar untuk
melihat bahwa oh betul telur itu menandakan juga kehidupan orang yang percaya. Ketika mau punya kehidupan yang baik, yang kita idealkan adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta, nggak mungkin serta-merta langsung gitu ya. Kita harus menghadapi berbagai macam proses yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Seperti kita masih ada di dalam cangkang gitu ya. Kita diajak untuk bersabar, menghadapi keadaan yang mungkin nggak nyaman, tidak menyenangkan. Tapi ketika kita berhasil melalui itu dengan sabar, tentu kita akan mendapatkan kehidupan yang tadi yang kita harapkan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi filosofinya adalah mengajarkan kita untuk sabar menghadapi proses. Oke, baik. Bu Rini nih, terkait dengan kegiatan-kegiatan di Kanwil Kemenak Jabar, khususnya bagi pembimas Katolik ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu kegiatan-kegiatan menjelang Paskah ini yang dilakukan semacam aksi sosial ataupun aksi-aksi nyata lainnya Bu? Ada. Masyarakat. Beberapa minggu yang lalu bahwa bulan suci Ramadan itu kan bersamaan dengan masa Prapaskah kita ya. Awal Rabu Abu itu ya. Awal Rabu Abu selisih lalu berapa hari selisih dan berapa. Imlek ya. Iya, betul, dan Imlek. Kemarin kami para pembimas dari 5 agama itu kami bergabung, yaitu dari Bimas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kami melakukan gerakan membagikan takjil, membagikan takjil bagi masyarakat yang melewati depan kantor Kementerian Agama. Di situ kami membagikan dan kami juga mengundang tokoh-tokoh agama dari kami semua. Waktu itu saya mengundang biarawati, lalu dari Konghucu juga mengundang tokoh agamanya dan semuanya mengundang tokoh agamanya. Nah, di situ kan mau menunjukkan bahwa kami pun punya kepedulian terhadap saudara kami yang beragama Islam yang sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, itu dalam waktu 15 menit itu takjil yang kami bagikan tuh habis. Ternyata kami sediakan waktu itu berapa ratus takjil ya, ternyata begitu cepat habis ya. Nah, di situ ada nilai tindak nyata, aksi nyata bahwa aturan-aturan agama itu kan tidak hanya dalam ranah di dalam gereja saja, tetapi kami juga wujudkan dalam aksi nyata kami. Lalu Menteri Agama juga meminta ada program masjid ramah pemudik. Nah, Menteri Agama juga menghimbau bagi seluruh umat agama selain agama Islam juga ada tempat ibadah dijadikan ramah pemudik. Itu ramah bagi pemudik ya. Ramah bagi pemudik. Nah, masjid-masjid kan memang harus dibuka ya. Untuk rest area 24 jam, harus disediakan fasilitas seperti toilet yang bersih gitu kan, mungkin tempat istirahat mereka, dan juga Menteri Agama menghimbau bukan hanya umat Muslim yang menyediakan tempat ibadah ramah pemudik, tetapi umat agama lain. Nah, di sini kami dari umat Katolik, di situ kami mencoba melihat gereja-gereja mana saja yang dilalui oleh para pemudik. Ya. Kalau yang di gereja di kota kan jelas tidak dilalui. Jadi di Katolik ada 3 gereja yang dilalui oleh para pemudik, yaitu di gereja-gereja stasi, biasanya gereja-gereja kecil ya. Kemarin ada di daerah Losarang, Losari, dan di Kabupaten Cirebon. Jalur aktif. Yang menariknya di 2 gereja stasi kami di Losarang dan Losari itu tidak dilewati arus mudik dari ke arah Jawa Tengah, tetapi dia nanti dilalui arus balik. Arus balik. Jadi mereka siap-siap. Waktu itu kan saya coba memonitoring ya untuk 2 gereja ini, dan mereka mengatakan bahwa kami siap di arus balik. Nah, di arus balik. Dan seperti yang dulu juga pernah saya sampaikan kepada Mas Daniel ya, bahwa gereja stasi ini kami buka 24 jam dan akhirnya lebih banyak para pemudik ini yang beristirahat di gereja kami ini adalah yang mengendarai kendaraan motor roda 2. Apalagi di saat hujan mereka kan butuh tempat untuk berteduh dan beristirahat. Jadi juga kami sediakan air minum, snack juga. Lalu yang seperti saya juga katakan bahwa ada sebuah aula, di situ ada patung salib ya, ada salib Yesus. Nah, di situ mereka ternyata umat Muslim juga tidak masalah gitu, mereka ibadah di situ, melakukan sholat juga, tidur di situ juga. Nah, di sini kan sebetulnya
hal-hal yang mau kita sikapi bahwa ya kita ini semua bersaudara. Iya, Gitu iya, kan ya. iya. Lalu ada di sebuah gereja di Arjawinangun, karena posisi gereja Katolik ada di belakang pasar, akhirnya umat Katolik bergabung dengan Ansor, Banser, dan dari PGI. Nah, dari PGI mereka bergabung dan mengambil tempat waktu itu di pinggir jalan. Nah, mereka buat spanduk dan mereka menyediakan para pemudik untuk bisa singgah, ada air minum dan segala macam mereka sediakan. Dan yang lebih menarik lagi, mereka bukan hanya menyediakan tempat istirahat, toilet gratis, air minum, tetapi mereka juga memberikan soto gratis, makanan gitu. Enak gitu. Ya, soto gratis, dan itu sempat ada testimoni juga yang mereka tanyakan kepada salah satu orang yang yang bersinggah di tempat itu, dan mereka mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat baik gitu kan. Jadi kalau bisa hal-hal seperti ini terus dilanjutkan, karena ini kan menunjukkan bahwa persaudaraan aksi nyata daripada kita semua ya, bahwa kita juga peduli terhadap saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat. Iya, Seperti itu. karena mudik dan lebaran itu memang hari raya umat muslim, tapi Iya. dirayakan oleh Oleh seluruh semua, umat ya, Bu iya. ya. Kayak contohnya kemarin saya kan asli dari Solo ya, ya saya juga Mudik juga. juga, Bu. pulang. Jadi sebetulnya momen ini tuh tidak hanya dinikmati oleh umat Muslim, tetapi juga ya kami juga umat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Iya. Teman-teman saya tuh pemimas pada mudik ke Solo, ada yang ke Jawa Tengah gitu kan. Jadi ini kan sebuah perayaan bersama, bukan hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi kita semua. Iya. Karena kan melalui mudik ini kan kita bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang ada di Jawa Tengah. Karena kan Allah hadir melalui perjumpaan. Betul. Dan itu yang saya rasakan, saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya yang ada di Jawa Tengah. Iya, iya. Di gereja saya juga penentuannya ada yang izin mudik gitu. Sepertinya itu nasib gereja kota ya. Penatuannya izin. Jadi agak sepi nih gereja. Betul. Lebaran tuh biasanya Iya. gereja juga ikut sepi karena khususnya yang di kota-kota ya, Iya. penentuannya mudik dan liburnya kan cukup panjang Panjang. untuk anak sekolah, Iya, untuk betul. ASN dan Iya. sebagainya. Nah, baik Bu, bagaimana sih sebenarnya dari kacamata umat Katolik untuk memaknai kebangkitan Yesus ini, Bu? Ya, kebangkitan Kristus. Jadi itu kita maknai bahwa Kristus itu menjadi contoh teladan yang sangat nyata ya bagi kita umat Katolik dan umat Kristiani, bahwa melalui kebangkitan Kristus bahwa Kristus tidak kalah oleh kematian, bahwa kasih itu menang dari kebencian. Karena Kristus disalib karena adanya rasa benci ya dari bangsa Israel saat itu. Jadi Kristus mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini juga kita harus tetap pikul salib. Bahwa setiap manusia mempunyai salibnya masing-masing, mempunyai tugas yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kan Tuhan selalu mengatakan bahwa jangan takut, bahwa salib yang kalian pikul, aku sudah melaluinya terlebih dahulu. Dan melalui salib itu nantinya kamu akan mengalami kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus juga. Dia tidak kalah oleh kematian, tetapi dia menang atas kematian itu dengan dia tunjukkan adanya dia bangkit daripada kematian itu. Mungkin semangat itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, baik Bu. Sekalian untuk closing dari Bu Rini deh. Apa nih Bu pesan Paskah? Ya, pesan Paskah yang tadi berkaitan dengan bagaimana memaknainya dan yang bisa dinikmatin oleh penonton, dinikmatin oleh umat Katolik dan siapapun yang bisa menikmati ini. Apa nih Bu pesan Paskah yang bisa disampaikan dari pembimas Katolik? Silakan Bu. Ya, pesan Paskah bagi umat Katolik yang ada di seluruh Jawa Barat, bahwa melalui kebangkitan Kristus, itu Kristus mau menunjukkan kepada kita bahwa kita akan menang dari segala kematian, dan kasih itu akan tetap menang dari kebencian-kebencian yang ada di dunia ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Nah, ke Ibu Pendeta nih. Nah,
untuk mengakhiri untuk obrolan kita khususnya tentang Paskah ini. Nah, kira-kira hal apa nih yang bisa diterima umat nih untuk pesan Paskah juga terkait dengan pembaruan kemanusiaan ya, pembaruan kemanusiaan. Silakan Ibu. Oke, jadi di momentum Paskah ini PGI mengingatkan kepada kita untuk kita harus terus sadar bahwa betul ya, kita itu harus jujur mengakui sudah banyak kontribusi kita terhadap kerusakan alam. Itu sesuatu yang kita perlu jujur akui, bahwa kita ya sudah melakukan banyak keterlibatan karena ketidakpedulian kita terhadap alam. Sesama kita juga mungkin menderita karena ketidakpekaan kita selama ini. Jadi mari momentum Paskah ini jadi sebuah panggilan pertobatan untuk kita juga. Kita sadar bahwa betul Tuhan Yesus Maha Baik, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tapi justru di momen ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita bahwa kita harus lebih peduli, lebih berhikmat, dan lebih menyatakan kasih Tuhan. Bukan menikmatinya seorang diri, tapi terus-menerus menyadari bahwa ada sesama yang harus saya pelihara, ada alam semesta yang harus saya perhatikan keberlangsungannya, ada juga ciptaan yang lain yang juga harus terus-menerus ada untuk mendukung kehidupan bersama. Jadi semoga itu jadi dasar buat kita, apapun yang mau kita pikirkan, katakan, dan perbuat, tidak lagi diwarnai dengan keegoisan, tapi kita sadar betul bahwa kita itu ada bersama dengan ciptaan yang lain di dunia ini. Semoga itu terus menjadi dasar buat kita menyadari bahwa, oh ya, kalau saya melakukan ini nanti alam semesta rusak. Jadi kita ngerem untuk melakukan itu. Oh, kalau saya melakukan ini, kasihan sesama saya kok merasakan ketidakadilan. Saya ngerem untuk melakukan itu. Jadi sebuah kesadaran untuk kita terus-menerus memikirkan apa dampak konsekuensi dari apapun yang mau kita pikirkan, katakan, atau perbuat, apakah itu menyengsarakan kehidupan yang lain ataupun itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Semoga semangat Paskah terus ada dan menjadi motivasi yang benar gitu ya dalam kehidupan setiap umat percaya. Oke, contoh konkretnya sudah ada ya bencana Sumatera ya. Betul. Di 2025 kemarin ya. Itu salah satu contoh konkret dari keserakahan ya. Ya. Keserakahan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pendeta. Sama-sama. Burini. Terima kasih. Selamat menyambut Paskah. Ya. Ya. Baik. Atau ada ucapan Paskah, selamat Paskah mungkin kepada penonton yang dari Ibu Rini mungkin? Ada. Ya, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah di tahun 2026 ini. Semoga melalui kebangkitan Kristus, kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oke, silakan Ibu Pendeta. Oke, selamat merayakan Paskah di tahun 2026 ini untuk seluruh umat percaya yang merayakannya. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh PGI, Kristus bangkit untuk memperbarui kemanusiaan kita. Kiranya kemanusiaan kita terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari, semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih. Itu tadi Tribuners untuk perbincangan kami dengan Pemimpin Katolik, Ibu Rini, dan Ibu Pendeta Devi yang sudah cukup panjang untuk menjelaskan apa-apa saja yang tradisi-tradisi yang dilakukan saat menyambut Paskah dan makna-makna dari pesan Paskah di tahun 2026 ini. Terus perbarui informasi Anda pada tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.